Oke, jadi gini. Kisah ini datang dari listener kita yang namanya Anya. Dia ini anak kuliahan, anak seni gitu. Dan dia baru pindah ke kontrakan tua. Kamu tahu kan, rumah tua pinggiran kota, vibes-nya tuh udah creepy duluan. Iya, Nah, di rumah ini ada satu benda yang aneh. Telepon tua, warnanya putih gading. Modelnya juga udah jadul banget. Kabelnya nempel di dinding, nggak bisa dicabut. Kata pemiliknya sih, udah mati puluhan tahun, Neng. Anggap aja pajangan. Dan 3 malam setelah Anya pindah, telepon mati itu bunyi. Kring. Gila nggak sih? jam berapa? Tepatnya itu jam 3 pagi lagi. Dan malam pertama Anya shock berat. Malam kedua, bunyinya makin ngotot. Akhirnya Anya nyerah. Diangkatlah telepon itu. Halo, siapa ya? Terus dari balik telepon itu ada suara, tolong, jangan pergi. Udah, cuma gitu doang. Teleponnya itu langsung mati. Si Anya panik dong. Dia langsung lapor ke teman-temannya, tapi malah diledekin dan dibilang Anya kebanyakan begadang. Tapi Anya nggak bisa tidur lagi setelah itu. Dia jadi penasaran parah. Setelah itu, dia stalking sejarah rumah itu dan ketemu fakta kalau telepon putih itu milik cewek namanya Risa yang hilang misterius 30 tahun lalu. Hilangnya itu pas malam dia terakhir kali telepon sama tunangannya. Seminggu berlalu, telepon itu bunyi lagi. Dan kali ini Anya udah siap. Udah gak terlalu takut lagi. Tapi dia malah jadi tambah penasaran banget. Dia ngerasa harus bantuin si Risa itu. Risa, ini kamu kan? Kasih tahu aku siapa kamu. Kata dia gitu. Dan ada kayak hal aneh setelah itu. Kayak ada suara dia lagi liatin di dinding. Suaranya itu samar banget. Perasaannya makin jelas kalau dia lagi diliatin dari dinding. Anya langsung nyari-nyari dong. Di balik lemari buku yang tebel banget debunya. Dia nemuin coretan kecil, tapi bukan tulisan, melainkan sebuah pola. Pola apa? Polanya itu kayak lingkaran terus dicoret silang di tengahnya gitu. Itu simbol yang sering banget ada di lukisan-lukisan surrealis Risa yang dia temuin di loteng. Sejak saat itu, tiap malam teleponnya selalu bunyi. Pesannya selalu ngasih clue. Semuanya nunjukin kalau Risa diculik dan dikunci di rumah itu. Dan dia ninggalin petunjuk di lukisan yang sama di dinding. Anya jadi makin yakin dia udah kayak detektif dadakan gitu. Sampai pada malam ke-10, deringnya kali ini beda banget. Lebih panjang dan lebih lama. Risa, ini yang terakhir kan? Di mana kamu? Aku di bawah. Suara misterius itu kembali muncul. Teleponnya langsung mati total. Bener-bener mati dan kabelnya juga dingin. Fix. Anya langsung ke gudang bawah tangga. Di sana dia merhatiin lantai. Ada satu area semennya kelihatan baru banget. Tanpa pikir panjang, dia bongkar deh itu lantai. Kalian bayangin, tengah malam sendirian dan nyangkul-nyangkul lantai. Setelah itu, gak lama lantainya jebol. Di bawahnya bukan tulang, bukan harta karun juga, tapi kayak sebuah kotak kayu kecil dan lagi-lagi ada lambang lingkaran silang tadi. Si Anya langsung membuka kotak itu. Isinya diari sama surat cinta. Dia baca diarinya Risa. Isi diarinya tuh gini. Aku tahu aku harus kabur dari dia. Dia terlalu posesif. Telepon putih ini dia yang beliin biar bisa nelpon aku kapan aja. Aku bakal pura-pura hilang. Aku bakal pakai telepon ini buat ngasih pesan-pesan palsu. Biar semua orang mikir kalau aku diculik. Padahal aku udah aman di kota lain. Tunggu dulu. Risa ini gak diculik, guys. Dia pura-pura hilang buat kabur dari tunangannya yang posesif itu.
teleponnya itu cuma gimmick. Tapi kenapa dia malah nelpon Anya? Dan si Anya lanjut baca. Di halaman terakhir, tulisannya beda. Lebih gede gitu dan lebih dingin. Risa, kamu pikir kamu pintar? Aku tahu kamu yang nelpon. Aku tahu kamu ada di luar sana. Tapi kamu gak akan pernah bebas. Aku bakal pastiin orang yang tinggal di rumah ini selalu dengar panggilan dari kamu. Mereka bakal nyari kamu. Tapi gak bakal pernah ketemu. Gimana ini? Tunangannya Risa tahu dan dia yang ngirim pesan itu. Tapi gimana caranya telepon mati bisa bunyi? Anya nyari-nyari lagi. Di balik lemari, dia nemuin semacam pintu rahasia. Dan dia buka. Ternyata ada lorong sempit, gelap, dan dingin banget. Di ujung lorong ada sesosok tubuh kurus pakai gaun putih gading. Dan dia diikat di kursi kayu. Ternyata itu Risa. Dia nggak kabur. Dia dikurung selama 30 tahun oleh tunangannya. Tunangannya nggak pernah ngebunuh, tapi dia ngurung di ruangan itu biar si Risa itu nggak bisa kemana-mana. Dan Anya langsung lari ke Risa. Tapi pas disentuh, tubuh Risa langsung roboh. Ternyata si Risa ini baru aja meninggal. Tapi ini yang paling bikin jantungan, guys. Kalau Risa baru aja meninggal, yang nelpon selam ini siapa? Anya nengok. Di lorong sempit itu muncul kakek-kakek tua. Tatapannya kosong dan senyumnya dingin. Ternyata itu tunangannya si Risa. Dia megang sebuah handphone jadul. Akhirnya ada juga yang nemuin Risa. Tapi kamu telat, nak. Dia baru aja pergi. Kakak itu ngangkat teleponnya. Di layarnya yang retak, kelihatan jelas banget. Ada timer yang terhubung ke sebuah ringtone yang bunyinya persis kayak dering telepon kuno itu. Dan di bawahnya ada voice recording yang lagi diputar. Rekaman suara Risa yang bergetar. Jadi, bukan arwah Risa. Bukan teleponnya yang angker. Tapi si psikopat ini merekam semua kata-kata Risa, semua suara Risa saat minta tolong. Lalu dia putar berulang kali sebagai ringtone di jam 3 pagi. Dia bikin podcast horor pribadinya sendiri. Dia pengen ada orang yang terus terobsesi nyari Risa sama kayak obsesi dia ke Risa. Aku ingin orang-orang terus mencari dia, terus terobsesi pada Risa sama seperti aku. Dan kamu, Anya, kamu adalah korban terbaik yang pernah ada. Itu kata kakeknya. Serem ya. Iya.